Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat untuk anak-anak semuanya. Kembali lagi kita belajar pada pertemuan kali ini. Ya, kita masih melanjutkan pembahasan tentang materi fungsi ya. Jadi kita belajar kembali pada hari Selasa 6 Oktober 2020. Oke, jadi kompetensi dasarnya masih sama dengan dua pertemuan sebelumnya, yaitu mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi menggunakan berbagai representasi. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Oke, jadi apa yang ingin Bu Guru sampaikan pada pertemuan kali ini? Nah, setelah mengikuti pembelajaran daring ini dengan menyaksikan video pembelajaran ini, maka kalian semua diharapkan dapat yang pertama menentukan rumus fungsi dengan benar jika nilai fungsi diketahui. Yang kedua, menyelesaikan masalah secara runtut yang berkaitan dengan relasi. Yang ketiga, menyelesaikan masalah secara runtut yang berkaitan dengan fungsi. Ya, akan saya mulai dari yang pertama, yaitu menentukan rumus fungsi jika nilai fungsinya diketahui. Ya, jadi ini saya akan langsung menyajikan soalnya. Jadi seperti apa yang dimaksud dengan menentukan rumus fungsi jika nilai fungsinya diketahui. Ya, jadi silahkan kalian perhatikan, itu ada soal sebuah fungsi fx dirumuskan dengan fx sama dengan mx dikurangi 3, memetakan 2 ke 1. Nah, pertanyaannya adalah peta dari 4 adalah titik-titik. Ya. Oke. Jadi kita data dulu ya. Yang diketahui itu apa dalam soalnya? Nah, diketahui fx itu dirumuskan dengan mx dikurangi 3. Nah, kemudian ada kalimat fx itu memetakan 2 ke 1. Nah, kalimat itu sama maknanya dengan ya, fx memetakan 2 ke 1. Berarti f dari 2 itu sama dengan 1. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapa peta atau bayangan dari 4. Nah, ini yang ditanyakan. Ya. Nah, jadi kita mengolah dari yang diketahui, kemudian agar kita bisa menentukan apa yang ditanyakan. Nah, kita tuliskan fx itu kan mx dikurangi 3. Fx itu mx dikurangi 3. Nah, kemudian F2 itu nilainya adalah 1. Nah, ini ekivalen dengan F2 itu artinya X-nya itu kita gantikan dengan 2. Berarti yang ruas kiri ini kita tuliskan perumusannya. Maka bunyinya menjadi M dikali 2 dikurangi 3 sama dengan 1. Ya, ini ekivalen dengan M kali 2 itu sama dengan 2M dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, maka untuk selanjutnya 2M sama dengan 1 ditambah 3. Atau kita juga bisa tuliskan bahwa 2M itu sama dengan 4 dan M itu sama dengan 2. Ya, ketika sudah ketemu M-nya itu sama dengan 2, berarti kita bisa menuliskan. Jadi
rumus dari fx-nya, m-nya sudah kita ganti dengan 2. Maka rumus fx-nya menjadi 2x dikurangi 3. Ya, itu jadi rumus fungsinya sudah ditemukan. Nah, tinggal pertanyaan selanjutnya, berapakah peta dari 4? Itu pertanyaannya adalah F4. Nah, F4 itu berarti kita menggantikan X-nya dengan 4. Tinggal kita gantikan 2 dikali 4 kurangi 3. Sama dengan 8 kurangi 3. Maka hasilnya sama dengan 5. Ya. Oke. Mudah ya anak-anak ya. Oke, saya lanjutkan untuk berikutnya. Nah, untuk contoh soal berikutnya, diketahui ada fungsi gx itu ax tambah b. Ya, g dari negatif 2 sama dengan negatif 4, dan g dari negatif 6 sama dengan 12. Maka bentuk atau rumus dari fungsi gx itu bagaimana? Nah, kita tuliskan ya. Jadi gx di situ perumusannya adalah ax tambah b. Ya, kemudian g dari negatif 2 itu sama dengan negatif 4, dan g dari negatif 6 sama dengan 12. Ya, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana perumusan dari gx-nya itu. Nah, itu pertanyaannya. Nah, kita mulai jawab ya. Jadi gx itu kan ax ditambah b. G dari negatif 2 itu nilainya sama dengan negatif 4. Maka kita bisa membuat kalimat bahwa G dari negatif 2 itu artinya X-nya itu kita gantikan dengan negatif 2. Ya, berarti kalimatnya di bagian ruas kiri ini kita tuliskan rumusnya dengan memasukkan X-nya sama dengan negatif 2. Maka akan menjadi A dikali negatif 2 ditambah B sama dengan negatif 4. Maka bisa kita sederhanakan menjadi negatif 2A tambah B sama dengan negatif 4. Nah, ketemulah persamaan yang pertama. Ya, kemudian yang kedua itu adalah G dari negatif 6 itu sama dengan 12. Berarti bentuk ini sama maknanya dengan A dikali negatif 6 tambah B sama dengan 12. Atau bisa kita sederhanakan menjadi negatif 6A tambah B sama dengan 12. Ya, ini adalah persamaan yang kedua. Ya, anak-anak, jadi ini melibatkan persamaan linear dua variabel ya. Kemudian belum menjelaskan tentang PLDV, tetapi kemarin pada pertemuan sebelumnya kemudian sudah menyinggung, sudah saya ulas sedikit tentang itu ya. Ya, jadi ini yang ditampilkan masih kategori yang sederhana ya PLDV-nya. Nah, kita akan mencari berapa sih nilai A dan nilai B-nya dengan mengeliminasi. Ya, jadi kita eliminasi. Negatif 2A tambah B sama dengan negatif 4. Dan negatif 6A ditambah B sama dengan 12. Ya, kita eliminasi. Bagian yang mudah dieliminasi itu adalah yang variabel B. Jadi kita kurangi ya. Nah, kita kurangi B dikurangi B itu kan habis ya. Jadi tinggal negatif 2A dikurangi negatif 6A.
Ya, hati-hati ketika melakukan pengurangan itu ya. Negatif 2A dikurangi negatif 6A. Karena ini rentan salah. Maka hasilnya akan sama dengan negatif 2A ditambah 6A. Maka sederhananya akan menjadi 4A. Ya, di sini 4A sama dengan negatif 4 dikurangi 12. Maka hasilnya adalah negatif 16. Kita sederhanakan lagi menjadi negatif 4A sama dengan negatif 16. Berarti A sama dengan negatif 16 dibagi 4. Hasilnya adalah negatif 4. Ya. Nilai A sudah ketemu. Sekarang tinggal kita cari nilai dari B. Negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 4. Kita substitusikan nilai A-nya itu sama dengan negatif 4. Berarti negatif 2 kali negatif 4 ditambah B sama dengan negatif 4. Ya. Negatif 2 dikali negatif 4 hasilnya adalah 8. 8 ditambah 8 ditambah B hasilnya adalah negatif 4. Ekivalen dengan B sama dengan negatif 4 dikurangi 8 sama dengan negatif 12. Ya. Jadi kita sudah menemukan nilai A sama dengan negatif 4 dan nilai B sama dengan negatif 12. Jadi kita bisa menuliskan GX atau perumusan dari GX-nya itu adalah negatif 4X dikurangi 12. Ya, gitu ya. Saya lanjutkan untuk yang berikutnya. Yang berikutnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi. Ya, di sini disajikan suatu soal, yaitu diketahui suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan, yaitu negatif 2,4, negatif 1, negatif 3, 2,6, 7,10, dan 8, negatif 5. Ya, jadi di sini ada 3 buah pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, tulislah himpunan A dan himpunan B. Nah, jadi relasi ini sudah disajikan dengan himpunan pasangan berurutan. Sebagaimana sudah Budian jelaskan sebelumnya, ketika ada himpunan pasangan berurutan, maka untuk himpunan yang pertama itu diwakili dengan ini, yang bagian pertama ini. Jadi himpunan A-nya ini bagian yang pertama ini, dari himpunan pasangan berurutan. Yang kedua itu mewakili himpunan yang B. Ya, jadi kalau dituliskan, himpunan A-nya itu anggotanya adalah negatif 2, negatif 1, 2, 7, dan 8. Ya, ini adalah himpunan A. Kemudian himpunan B. Ya, himpunan B-nya itu apa saja? Himpunan B-nya itu adalah 4, negatif 3, 6, 10, dan negatif 5. Ya, ini adalah himpunan B. Oke, sampai di sini paham ya? Masih mudah ya untuk menyajikan mana himpunan A dan mana himpunan B-nya. Ya, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, gambarlah titik-titik tersebut dalam koordinat kartesius ya. Saya yakin semuanya pasti sudah menguasai untuk
menggambar titik dalam koordinat kartesius ya. Jadi tadi titiknya itu yang pertama adalah negatif 2,4 ya. Negatif 2,4. Maka kalau disajikan dalam kartesius negatif 2x-nya 4 di sini. Ya, ini titik yang pertama. Kemudian yang kedua, negatif 1, negatif 3. Negatif 1, negatif 3. Ya, ini yang kedua. Kemudian berikutnya adalah 2,6. Ya, 2,6. Maka ada di sini 2,6. Berikutnya 7,10. Nah, ini Mas kurangnya di sini ada 9, 10-nya di sini. Ya, saya perpanjang ini ya. Maka 7,10. Nah, maka titiknya ada di sini. 7,10. Dan berikutnya adalah 8, negatif 5. Ya. Nah, sudah menjawab ya. Itu adalah pertanyaan yang B. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah relasi itu merupakan fungsi? Ya, jadi bagaimana karakteristik relasi yang dinamakan dengan fungsi? Nah, jadi karakteristiknya selama setiap anggota domainnya itu punya tepat satu pasangan dengan anggota kodomain, maka relasi itu pasti dinamakan dengan fungsi. Jadi bisa kita lihat ya, di sini negatif 2 pasangannya dengan 4. Kemudian negatif 1 pasangannya dengan negatif 3. Ya. Kemudian 2 pasangannya dengan 6, 7 pasangannya dengan 10, dan 8 pasangannya dengan negatif 5. Ya. Jadi jelas setiap anggota yang ada di domain itu punya tepat satu pasangan ya. Jadi jawaban dari pertanyaan yang C itu, apakah relasi itu termasuk fungsi? Iya ya. Jadi relasi yang disajikan ini termasuk fungsi karena setiap anggota domain memiliki tepat satu pasangan dengan anggota kodomain. Ya. Oke, saya lanjutkan untuk yang berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi. Nah, di sini saya akan menyajikan beberapa soal ya yang berkaitan dengan penyelesaian suatu masalah dengan menggunakan konsep fungsi. Nah, ini contoh yang pertama. Jika f dari 2x plus 1 itu sama dengan x min 12 dikali x plus 13, maka berapakah f dari 31? Nah, jadi diketahui f dari 2x tambah 1 itu sama dengan x min 12 kali x plus 13. Ya. Pertanyaannya adalah f dari 31. Anak-anak, untuk soal yang sebelum-sebelumnya itu biasanya yang disajikan itu fx adalah sekian perumusannya ya. Tapi kok di sini penyajiannya f dari 2x plus 1. Nah, jadi ini kita memanfaatkan manipulasi matematika ya. Jadi kita membuat supaya bilangan 31 ini dapat masuk ke bentuk ini. Ya, jadi kita menyajikan 31 itu sebenarnya 2 kali bla 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 ditambah 1. Ya, 2 kali berapa ditambah 1 supaya hasilnya 31. Nah, jadi 2 kali berapa ditambah 1 supaya hasilnya 31. Ya, jadi kita menebak. Oke. Ya,
jadi hasil tebakannya itu adalah 15. Benar ya, 15. 2 kali 15 itu 30. 30 tambah 1 hasilnya adalah 31. Nah, jadi kita masukkan yang ruas kanannya itu dengan bilangan berapa? Kita gantikan dengan bilangan 15. 15 kurangi 12 dikali dengan 15 tambah 13. Ya, jadi sama dengan 15 kurangi 12 itu 3. Kali 15 tambah 13 itu adalah 28. Ya, maka F dari 31 itu sama dengan 3 kali 28. Hasilnya adalah 3 kali 20 itu 60, 3 kali 8-nya 24. Berarti hasilnya adalah 84. Ya, gitu ya. Sangat mudah ya. Jadi kita tidak perlu mencari fx-nya itu apa, tetapi kita melakukan manipulasi supaya F31 itu bisa termuat dalam bentuk F dari 2x plus 1. Oke, saya lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Oke, kita lanjutkan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi dengan soal yang kedua. Untuk nomor 2, misalkan fx adalah fungsi yang memenuhi, jadi aturannya untuk setiap bilangan real x dan y, maka f dari x tambah y, nah itu aturannya adalah ini, f dari x tambah y itu menjadi x ditambah fy. Nah, yang kedua, f dari 0 itu sama dengan 2. Pertanyaannya adalah, berapakah f dari 2016 atau bayangan dari 2016? Nah, jadi di sini tetap melibatkan manipulasi matematika ya. Jadi bayangan dari 2016 itu kita buat sedemikian rupa sehingga bisa mengcover aturan ini ya. Jadi f dari 2016 itu saya pecah menjadi bentuk yang memuat unsur yang diketahui juga. Nah, ini saya pecah menjadi f dari, ya, ini saya pecah menjadi 2016 ditambah 0. Nah, jadi 2016 itu sama maknanya dengan 2016 ditambah 0. Nah, menurut aturan ini, menurut aturan dari f dari x tambah y, itu kan akan menjadi x ditambah fy. Kalau seperti ini berarti f dari 2016 tambah 0 akan menjadi 2016 ditambah f0. Nah, di sini f0 tadi sudah diketahui nilainya sama dengan 2. Maka ini akan menjadi 2016 ditambah f0-nya itu kita gantikan 2. Maka hasilnya sama dengan 2018. Ya, begitu ya. Sangat mudah ya anak-anak ya. Ya, jadi kita pecahnya f 2016 kita pecah menjadi f dari 2016 tambah 0. Oke, saya lanjutkan untuk soal yang ketiga. Ya. Soal yang ketiga seperti ini bunyinya. Diketahui fungsi bilangan real fx itu fungsinya adalah x per 1 min x untuk x tidak sama dengan 1. Nah, pertanyaannya ini. Nilai dari
F 2016 tambah F 2015 sampai tambah F2 ditambah F setengah tambah F sepertiga sampai dengan ditambah F seper 2016. Nah, anak-anak ini kita bukan berarti menghitung satu persatu nilai fungsinya. Akan tetapi ketika pertanyaannya seperti ini ya, banyak nilai fungsi yang ditanyakan, maka kita mencari polanya itu seperti apa ya. Nah, oke, kita coba dulu kita tentukan ya. Jadi misalkan di sini kan sudah ada keterangannya bahwa x-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Jadi fx itu kan perumusannya x per 1 min x dengan x itu tidak sama dengan 1. Jadi kalau x-nya 1 itu fungsi ini tidak akan terdefinisi. Nah, sekarang kita mencari ya polanya itu seperti apa sebenarnya. Kita cari misalkan kalau f dari 2 ya, f dari 2 itu berapa ya, kita cari ya, 2 dibagi 1 kurangi 2, maka nilainya adalah 2 dibagi negatif 1 ya, maka hasilnya adalah iya benar, negatif 2. Oke, kita pasangkan ya. Jadi F2 kita pasangkan dengan F setengah. Jadi kita cari F setengah itu berapa? Ya, F setengah berarti setengah dibagi 1 dikurangi setengah. Ya, maka ini hasilnya adalah setengah ya dibagi negatif setengah. Setengah dibagi 1 dikurangi setengah itu setengah ya, mohon maaf ini setengah dibagi setengah, maka nilainya adalah 1. Nah, coba kalau kita jumlahkan ini, negatif 2 ditambah 1, maka hasilnya adalah negatif 1. Nah, gitu ya. Sekarang kita cari, kita temukan minimal 3 ya, 3 pasangan ya. Bagaimana kalau F3 kita jumlahkan dengan F seper 3 ya. Kita cari dulu F3. F3 berarti 3 dibagi 1 kurangi 3, maka 3 dibagi negatif 2 ya, maka hasilnya berapa? Oke, betul, negatif 3/2. Nah, berikutnya F dari 1/3. F dari 1/3 berarti 1/3 dibagi 1 dikurangi 1/3 ya, maka akan menjadi 1/3 dibagi 2/3 ya, maka hasilnya adalah 1/3 dikali 3/2. Nah, maka bentuk ini dapat kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, coba kita jumlahkan ini ya. Kita jumlahkan negatif 3/2 ditambah dengan 1/2. Maka hasilnya berapa? Iya, betul sekali. Hasilnya adalah negatif 1. Nah, ternyata kita 2 kali mencoba. Kalau kita pasangkan hasilnya negatif 1 ya. Coba kita lakukan 1 kali lagi untuk F4 dengan F1/4 ya.
Oke, kita coba dulu untuk F4 dengan F1/4 ya. Kita masukkan ke rumusnya. F4 itu berarti 4 dibagi 1 dikurangi 4. Nah, maka hasilnya adalah 4 dibagi negatif 3. Atau hasilnya adalah negatif 4/3. Ya. Oke, bagaimana dengan F1/4? F dari 1/4 itu sama dengan 1/4 dibagi 1 dikurangi 1/4. Nah, maka hasilnya adalah 1/4 dibagi negatif, 1/4 dibagi 3/4. Ya. 1/4 dikali 4/3. Maka bentuk sederhananya itu adalah 1/3. Nah, bagaimana kalau kita jumlahkan bentuk ini? Negatif 4/3 ditambah dengan 1/3. Maka sederhananya adalah negatif 3/3. Betul sekali. Atau sama dengan negatif 1. Nah, dari 3 kali mencoba tadi, ternyata kalau kita pasang-pasangkan ya, kalau F2 ditambah F1/2 itu hasilnya negatif 1. F3 ditambah F1/3 hasilnya negatif 1. F4 ditambah F1/4 hasilnya negatif 1. Nah, berarti dari bentuk itu, bentuk di atas, maka kalau dipasang-pasangkan hasilnya semuanya negatif 1 ya. Kesimpulannya seperti itu ya. Jadi nilai dari F2016 ditambah F2015 sampai ditambah F2 ditambah F1/2 ditambah F1/3 sampai ditambah F1/2016 ya, bentuknya akan menjadi, saya tuliskan di bawah ini, bentuknya akan menjadi pasang-pasangan yang nilainya negatif 1 semua ya. Negatif 1 ditambah negatif 1 ditambah negatif 1 ya. Nah, sebanyak apa ya negatif 1-nya ini? Sebanyak 2016 kah? Oh iya, betul. Sebanyak 2015 ya. Sebanyak 2015. Mengapa sebanyak 2015? Karena tadi tidak terdefinisi untuk X sama dengan 1 ya. Jadi X-nya kan tadi tidak boleh 1. Ya, jadi dari 2016 sampai 2 itu totalnya adalah 2015. Sehingga negatif 1 tambah negatif 1 tambah negatif 1 ya, sebanyak 2015 kali. Ini sama maknanya dengan 2015 dikali negatif 1 ya. Maka hasilnya adalah negatif 2015 ya. Oke, sangat mudah ya anak-anak ya untuk menyelesaikan soal ini ya. Oke, jadi ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajarnya. Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.